Ya, itu tadi gambaran di Pasangkayu, Sulawesi Barat. Bang Hermansyah, jadi sempat naik getek juga itu? Iya, Bu, betul. Seberapa jauh perjalanan dari mulai ambil logistik sampai ke tempat TPS? Kalau dari ibu kota kecamatan sampai ke pinggir sungai itu sekitar 1 jam, Bu. 1 jam? Itu Iya. naik apa? Naik mobil, Bu. Naik mobil 1 jam sampai di pinggir sungai? Iya. Kemudian? Dari pinggir sungai kami bersama dengan kepolisian dari Polres Kabupaten Pasangkayu bersama dengan PPK Dapuran, Panwas Dapuran, naik getek ke pinggir di sebelahnya, Bu. Tapi Berapa menit itu? sekitar 15 menit. Itu tadi getek yang tadi ya? Iya, Bu. Itu arusnya Deras. deras? Iya, Bu. Terus dari situ? Dari situ tapi kita belum sampai di anunya, Bu, di pinggir karena itu kan 2 sungai, Bu. 2 sungai, jadi hanya sampai di tengah karena ada gundukan pasir sehingga geteknya tidak mampu untuk melampaui itu. Akhirnya? Jadi kami jalan, Bu. Jalan kaki? Iya, jalan kaki. Berapa jauh? Ya nggak terlalu jauh juga sih, Bu. Oke, berapa jauh tapi itu beda-beda kan, siapa tahu jauh. Berapa jauh? Lebih jauh ya naik geteknya, Bu. Oh, lebih jauh naik getek. Nah, setelah Jadi itu? baru kami bawa ke lokasi TPS. Ya, kami gotong, Bu. Digotong? Iya, karena takutnya kalau kita naik motor, kotak suara itu rusak. Nah, akhirnya kami gotong. Kami bersama dengan masyarakat. Berapa orang itu jadi perjalanan? Di perjalanan, kalau kami dari kecamatan, Bu, sekitar 8. Karena ada dari Kesbang, Panwas kecamatan dan Panwas desa, PPK, dengan rekan dari PPS. Tapi ketika sampai, kami ditemani oleh masyarakat. Oke. Ya, masyarakat Dusun Pamanua itu. Itu dusun yang paling jauh. Jadi ada 11 TPS, tapi yang paling jauh memang dusun itu. Kalau masalah yang jauh, Dusun Kanan itu yang paling jauh. Tapi medannya hampir sama dengan Dusun Pamanua. Sama-sama berat. Ya, sama-sama berat. Sama-sama berat. Ya, tadi ada di gambar yang terakhir. Yang itu pada saat pengembalian kotak suara. Pengembalian kotak suara tanggal 18 sekitar jam 13.00 waktu Indonesia Tengah kemarin. Sempat geteknya bermasalah nggak? Waktu pengantaran logistik di TPS 5 itu sempat bermasalah, Bu, karena geteknya itu sempat berputar 2 kali. Baru dia jalan, ya, di pertengahan itu kami sempat nggak gerak, geteknya itu nggak gerak. Nah, terus jalan lagi. Itu dalam nggak sungainya? Dalam, Bu, lumayan. Tapi abang bisa berenang? Nggak bisa, Bu. Oh, nggak bisa berenang? Iya, Bu. Kok nekat banget naik getek? Arus kencang, sungai dalam? Saya rasa ini tanggung jawab, Bu. Jadi kami selaku PPS bagaimana bisa menyelenggarakan pemilu, Bu, sukses dan aman, seperti itu. Karena tanggung jawab? Iya, Bu. Jadi nggak bisa berenang, jadi sempat takut juga waktu itu? Ya, sempat takut sih, Bu. Takut? Iya. Tapi malu kalau ngaku? Yang penting tanggung jawab nih, Ya, tanggung jawab. Harus diantar? Ya, harus diantar, Bu. Padahal dapat uangnya berapa? 500.000? Itu untuk KPPS, Bu. Kalau Bang Hermansyah dapat uang nggak? 800.000, Bu, kalau gaji gaji per bulan. Gaji per bulan. Jadi tugas sehari-harinya apa nih profesinya? Kalau saya di PPS, Bu, itu bagian administrasinya, Bu. Bagian administrasi. Iya, urus laporannya. Nggak dapat insentif lain lagi tuh ketika kemarin naik getek dan sebagainya nggak? Itu udah semua? Iya. Ada asuransi? Nggak ada, Bu. Jadi kalau ada kejadian, ada apa-apa? Ya, mungkin tanggung sendiri, Bu. Tanggung sendiri. Kok masih santai bisa ketawa-ketawa ini? Ya, bagaimana ya, Bu? Sudah ada rasa puas karena bisa mengamankan pemilu dengan damai, Bu. Itu yang terpenting. Itu yang tidak ternilai ya? Iya. Perasaan puas tadi. Iya. Perasaan puas tadi. Ada lagi satu cerita tentang petugas kepolisian yang sempat viral setelah fotonya harus tertidur di lokasi pemungutan suara menggendong sang anak, Brigadir Tengku Murizal Saputra, petugas pengamanan kotak suara di Kabupaten Aceh Utara. Seperti ini.
jauh-jauh dari Aceh Utara, kita kasih tepuk tangan untuk Brigadir Teguh Murizal Saputra dan putranya Teguh yang juga sudah hadir di Mata Najwa dari Aceh Utara. Aduh, ini terus diajak, kita kasih tepuk tangan dong sekali lagi. Selamat malam Pak TM, apa kabar? Alhamdulillah Pak. Terima kasih sudah hadir, sudah ngajak kakak. Halo kakak, kakak masuk TV loh kak. Coba dada-dada dulu di situ kak. Dada-dada kak. Dadah. Brigadir Polisi Teguh Murizal Saputra. Siap. Biasa dipanggil Brigadir Polisi TM. Ya, Bagaimana ceritanya sampai kakak diajak ikut mengamankan kotak suara? Seperti apa? Begini Mbak Najwa. Sebenarnya dia putra saya Teguh sudah minta ikut dari hari pertama. Hari pertama keberangkatan saya menuju ke TPS, dia sudah minta ikut. Cuma memang karena waktu itu orang tua saya masih di rumah, yaitu ibu saya. Ya jadi tetap saya tinggalkan walaupun memang dia agak sedikit menangis. Namun saya di TPS selama 2 hari. Di hari ketiga kami sudah bergeser ke kantor PPK. Jadi semua personil yang PAM di TPS sudah berkumpul semua di kantor PPK. Jadi di kantor PPK tersebut kami dibagi menjadi 3 regu. 3 regu piket PPK, piket Polsek, sama lepas dinas. Biasanya kakak di rumah dijaga oleh nenek? Nenek. Karena ibu kakak sudah meninggal dunia ya? Ya, ibunya sudah meninggal dunia. 2 tahun setengah yang... 2 tahun setengah. Jadi kakak ini putra pertama? Ya, putra pertama. Ada putri juga? Putri, ada juga putri dibantu Pocut Izil Zauzila. Dibantu dijaga sama mertua dan adik ipar saya, Maya Karmila. Boleh saya tanya istri meninggal kenapa Bapak? Istri saya meninggal pendarahan bleeding. Itu 28 hari pasca melahirkan. Jadi setelah melahirkan? Setelah melahirkan, waktu itu saya sempat ditugaskan ke Jakarta untuk mewakili Polda Aceh di Korlantas Polri, launching e-tilang. Jadi sehari-hari memang kakak bersama neneknya? Ya, sehari-hari bersama neneknya. Tapi pas hari itu si nenek juga tidak bisa, jadi mau tidak mau harus diajak? Ya, neneknya hari itu hari ke-4 setelah pemilu. Mama berangkat ke luar kota, itu ke Banda Aceh untuk mengurus uang kematian ayah. Jadi sebenarnya saya meminta mama untuk membawa si Teguh. Cuma dengan berbagai bujuk rayu, malah agak sedikit dikerasin mungkin. Agak sedikit dipaksa, tetap nggak mau, malah dia malah brutal jadinya. Udah lama, udah tinggal aja nanti biar saya pikirin. Jadi, tapi kakak sempat di rumah, pagi-pagi sempat di rumah sendiri? Ya, dia tidak saya bawa dari pagi hari. Kami piket selama 24 jam di kantor PPK. 24 jam piketnya? Setiap harinya. Jadi pagi hari saya si Teguh tinggal di rumah sendiri. Dengan memang bahan-bahan yang diperlukan saya letak di tempat yang mudah dijangkau. Makanan, minuman, habis itu tempat-tempat yang memang berbahaya saya kunci. Dan dia saya tidur di depan TV. Depan TV di ruang tamu. Berapa lama itu? Seharian, dari pagi sampai sore. Pagi sampai sore, baru malam kemudian? Malam harinya, ini nggak mungkin saya tinggalkan dia di rumah sendiri dengan kakak ini. Jadi terpaksa ya, sore saya minta izin sama kawan, kasih waktu saya barang setengah jam untuk menjemput anak saya. Boleh, silakan. Kemudian dibawa? Semua saya bawa. Dan digendong, dan viral lah foto itu. Luar biasa. Yang juga memicu banyak keingintahuan orang adalah ketika Anda update status di Facebook seperti ini, kita tunjukkan. Status yang diupdate selalu eksis nih Pak TM. Ini status Facebooknya, di antara 2 amanah negara untuk menjaga serta mengamankan kotak suara, amanah Tuhan untuk menjaga serta mendidik titipannya. Saya tidak akan mendahului meninggalkan salah satu di antara mereka, kotak suara dan putra saya. Tidak juga sebagai alasan saya untuk mengeluh agar kawan-kawan seperjuangan saya iba, menyuruh saya beristirahat di rumah saja. Maafkan ayah nak, maafkan ayah yang sampai saat ini belum bisa memberimu ibu baru setelah 2,5 tahun lama. Ini ada nuansa curhat sedikit di sana, tetapi Pak TM, tapi apa yang mendorong Anda menulis status yang luar biasa ini? Apa yang mendorong Anda menulis ini? Nah, sebenarnya kadang yang saya upload video tanpa editing. Jadi kalau saya mengupload sebuah video doang,
takutnya saya malah dihujat lagi nanti sama netizen, salah mengartikan. Karena apa? Karena mungkin netizen tidak tahu keadaan saya yang seperti apa, ataupun kenapa saya harus membawa anak, memang ibunya kemana. Maka di situ saya buat sedikit description biar mudah dimengerti tentang video tersebut. Tapi Anda merasa memang ini di antara dua amanah? Ya memang di antara dua amanah. Sebenarnya sih saya takut juga sih nguploadnya sebenarnya. Ini kalau nggak viral bermasalah jadinya malah. Anda tapi nggak dapat sanksi kan dari atasan? Tidak, malahan saya dapat apresiasi dari Kapolri melalui Kabid Humas, Bapak Kapolda Aceh, Bapak Wakapolda Aceh, Kapolres Aceh Utara, Wakapolres, dan para kabak-kabak Sumda dan Kasat Dimas dan semua rekan-rekan dari kepolisian. Mendapat apresiasi. Apresiasi. Kakak juga nggak rewel kan waktu ikut ayah tugas? Enggak. Rewel nggak Kak? Enggak. Seneng nggak waktu ikut tugas? Ikut bantu ngamanin ya? Kalau besar mau jadi polisi juga? Dari Brimob. Mau jadi Brimob? Oh hebat. Mau jadi Brimob. Luar biasa. Terima kasih banyak atas dedikasi, atas pelaksanaan tugas yang melebihi, beyond the call of duty rasanya. Tugas-tugas yang diemban oleh para petugas dan pejuang pahlawan demokrasi kita. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk tiga petugas kita. Terima kasih sudah hadir. Setelah ini Mata Najwa akan kembali dengan mengevaluasi apa yang salah, siapa yang harus bertanggung jawab, bagaimana kita menemukan solusi. Setelah pariwara, jangan kemana-mana.